Saya juga nggak tahu, yang memunculkan kan adalah dari Nasdem. Memang sejak tahun lalu Pak Surya Paloh sudah memberitahu saya bahwa Nasdem menganggap saya memenuhi kriteria yang mereka buat. Nah, kriterianya seperti apa? Itu mereka yang tahu. Oh. Saya, Mbak Hovifah, itu nama-nama yang disebut oleh Nasdem. Nah, saya mengatakan bahwa terima kasih, tapi ini kan proses politik masih sangat jauh. Jadi ya waktu itu kita makan siang sambil membahas macam-macam soal dinamika politik dan begitu saja. Nah, tiba-tiba tahun ini dari saya pikir waktu itu nggak serius, Mbak Rosi. Ya, nggak serius. Nah, tiba-tiba tahun ini mengemuka lagi setelah Wakil Ketua Umum Nasdem Bang Ahmad Ali yang mengemukakan ke publik. Nah, saya juga kaget juga gitu dengan wacana itu. Tapi sebelumnya, nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Oke, sobat rahasialian, politik begitulah ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Gus Coy saya ledek gitu. Karena garis NU kan sesungguhnya tidak ke Anies Baswedan, tapi ini NU yang pro Anies, yaitu salah satunya Gus Coy. Oke, coba kita sedikit Bagi Demokrat itu tentunya kita serah, sudah komit bahwa kita semua serahkan kepada Anies. Tergantung Anies sekarang. Tapi figur beliau di tokoh NU gitu terkenal gitu, dan kemudian di Jatim juga dari Demokrat, gimana melihat PS? Iya, kalau kita sih melihat itu hal yang biasa aja, ya kan. Tidak ada sesuatu yang memenuhi kriteria. Bukan, tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, ya kan. Di situ kan hak seseorang untuk menilai bagaimana. Pak Syarif kemarin Pak Mardhani mengatakan bahwa mengingatkan Mas Anies ada potensi Demokrat nanti jangan bisa hengkang. Kita kan sudah bilang kita kan tetap di koalisi perubahan. Jadi kita kan solid yang mendukung Anies. Pak Esa, tapi melihat hubungan atau komunikasi Mas Anies dengan Mbak Yeni ini dari Demokrat ternyata seperti apa? Apakah cocok atau? Sebelum Nasdem sebetulnya kalau kita mau melihat ke belakang lagi, sebetulnya ada satu partai yang sudah duluan malah justru mengambil momen untuk mencalonkan saya. Wakil Presiden. Yaitu Capresnya Mas Ganjar. Capresnya Mas Ganjar, yaitu PSI. Ya, ini sekitar bulan apa gitu ya? Agustusan, September gitu. Bulan Agustus. Maret. Maret malah ya, tahun lalu Mbak Rosi ini. Tahun lalu ya? Tahun lalu malah. Oh ya, justru gitu. sebelum Mas Ganjar mendapatkan mandat dari PDIP. Oktober 2022 kalau nggak salah. Mungkin ya, pokoknya tahun lalu gitu. Jadi, dan itu malah saya tahunya juga dari media. Jadi wacana tentang Wapres ini memang bergulir. Nah, jadi ya saya ikuti saja. Saya ini sering sekali pergi mengisi di forum internasional yang sama. Kami sering sekali diundang menjadi pembicara di forum-forum internasional. Jadi saya cukup mengenal gagasan beliau mengenai kebangsaan, keindonesiaan, bahkan termasuk gagasannya tentang Islam. Nah, jadi di sana ada kedekatan. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief, dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah, ucapnya. Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh, karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres, ujar dia. Sementara Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjawab Gus Coy. Dia menyebut selama ini yang mengusulkan nama Yeni justru Gus Coy. Saya malah baru dengar, setahu saya selama ini di berbagai kesempatan Gus Coy yang getol menyebut nama itu, ucapnya.
Gus Coy sih dukung NU sebenarnya. Siapa aja ya. Seperti apa? Ada kedekatan kah? Saya melihat biasa-biasa saja, ya. Baik-baik aja ya. Baik biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial gitu. Masuk ya. usulan nggak di antara ketiga partai Mbak Yeni ini selama ini? Karena kan Seperti digadang-gadang. sounding gitu nggak sih, Pak? Menurut informasi tidak dalam pertimbangan ya kami. Emang siapa aja Pak SH? Hah? Emang siapa aja? Mas AHY. Pendekatan ke Mbak Yeni itu ini nggak Pak, apa namanya, membuat Demokrat khawatir kehilangan peluang bagi Mas AHY? Wah, itu kami tidak Berdiri sejajar dengan Anies AHY, Yeni Wahid, ini pasangan paling pas, paling top. Dikutip dari suara.com, momen unik terjadi usai gelaran peluncuran buku tetralogi transformasi AHY. Ketika Anies Baswedan berdiri sejajar dengan dua figur yang selama ini dikaitkan bakal menjadi calon wakil presiden untuk dirinya. Dua orang tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Yeni Wahid. Ketiganya tampak berdiri sejajar dengan posisi AHY berada di tengah keduanya. Saat itu Anies berada di sisi kanan dan Yeni di sisi kiri. Momen tersebut terjadi di sela-sela sesi wawancara dengan Anies. Awalnya AHY yang lebih dulu terlihat menyusul Anies yang tengah diwawancara. Setelah keduanya berdampingan, mendadak ada Yeni yang turut bergabung. Yeni langsung menyampaikan dukungannya terhadap pasangan Anies AHY. Nah, ini yang udah paling pas, paling top. Oke, udah gitu ya, udah keren ini, kata Yeni di Jakarta Theater Jakarta Pusat Kamis 10 Juli 2023. Yeni menegaskan maksud dari pernyataannya tersebut yang bermakna Anies dan AHY merupakan pasangan capres dan cawapres yang tepat. Ya cocoklah, ujar Yeni. Sementara itu terkait kehadiran dirinya di acara peluncuran buku, Yeni mengaku sempat mengobrol bersama Anies. Saya sama Mas Anies mas sering banget ngobrol, kata Yeni. Tadi kan ditanyain ngobrol enggak, ya ngobrol lah. Terus ngobrolnya apa? Aku senyumin aja. Minta ampun saya bilang, ujar Anies menimpali. Yeni menegaskan bahwa dirinya memang kerap berbincang dengan Anies, mengingat posisi Yeni yang dulu merupakan dosen, sementara Anies rektorat. Ya sering ngobrol dari dulu, bos saya dulu. Jadi dari figur dan sebagainya. AHY udah paling cocok. Oke, saya pamit sekarang, kata Yeni. Sebelumnya ketika diwawancara terpisah dari Anies dan AHY, Yeni juga mengungkapkan penilaiannya atas pasangan Anies AHY. Ia sekaligus menegaskan diri bahwa tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi pendamping Anies. Saya kan gak pernah menawarkan diri, saya cuma merespon. Saya malah dukung Mas AHY, paling cocok jadi wakilnya Mas Anies, kata Yeni. Yeni memberi kesan AHY merupakan seorang pemimpin muda Indonesia, ujar Yeni.